Tapi saya terus terang ngamatin ya pergerakan uang di masyarakat, karena di BI itu dia mengeluarkan statistik uang beredar itu setiap pekan. Saya mengamatin tuh, setiap pekan saya amatin. Bagaimana pergerakannya? Tampaknya memang ada efek yang cukup positif terkait dengan penempatan dana itu di perbankan. Dana 200 triliun dari BI itu ke bank itu ada. Kenapa? Saya lihat contohnya misalnya ya, kemarin saya lihat itu di bulan apa ya, di minggu keempat September ya. Sekarang Oktober ya. Di minggu keempat September itu sudah ada tuh kira-kira duit yang ngalir itu sekitar 50 triliun ke masyarakat. Ya, dari duit di bank. Dia yang 200 triliun itu? Dari 200 triliun. Nah 550 triliun itu dari 250 ya. Iya kemungkinan itu ralirnya ke tambahan ke kredit itu. Ya, sebagian. Kemarin dari Bank Mandiri bilang sudah 62% menyalurkan sampai nanti target. Nah itu kan bagus ya. Nah dugaan saya ya, ini kan kemarin kan begitu pemerintah atau Menkyu mengeluarkan 200 triliun gitu kan, ini kan di bank kan lagi kesulitan kredit, ngasih kredit nih, undisbursement loan gitu kan ya. Pernah nggak ada istilah undisburse itu? Ada kan lagi gede tuh, gitu kan gitu ya. Kalau lagi isu hot itu ya. Prediksi saya undisburse tahun ini akan turun. Undisburse itu artinya komitmen kredit yang sudah dibuat oleh bank dengan nasabah, nasabahnya nasabah debitur nih ya. Tetapi oleh deposannya itu tidak ditarik. Kenapa? Karena dia masih ragu bahwa apa istilahnya itu berani untuk narik kredit dari bank, kira-kira gitu ya, dari bank. Jadi tidak ditarik. Nah, dengan kenapa nggak ditarik? Kemungkinannya macam-macam. Tapi prediksi saya salah satunya adalah saya mau narik kredit gimana? Bunganya kreditnya tinggi sekali. Nah, karena kemarin kan, kan karena kemarin 2 tahun terakhir yang saya sebutin tadi itu ya. Gimana mau narik kredit kalau bunganya gede banget begini? Nah, begitu ditelonjorin 200 triliun, ini dugaan saya nih ya, bank-bank ini nelponin nih orang-orang yang kemarin sudah ditolak, udah ditolak, nggak ngasih kredit, begitu ya, nggak mau kredit karena bunganya mahal, gitu ya. Sekarang mau nggak? Murah nih. Lagi murah nih sekarang nih. Nah, kira-kira gitu. Itu yang disebut Buraya, direktur bank lagi pusing. Kira-kira gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi dengan cara begitu, orang yang tadinya nggak pinjam jadi berani pinjam sekarang karena bunganya lebih murah. Nah, kira-kira gitu. Jadi perputaran juga lebih enak, lebih besar, enak, ya lebih besar, likuiditas lebih cair, lebih enak. Pertumbuhan ekonomi bisa digenjot nih. Iya, begitu. Dan kalau ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, kayaknya kita bisa optimisme naik nggak sih, Bang ini? Tadi kan Bu Buraya di awal-awal sempat koreksi itu dari 7, kayak 56 aja di sekarang analisisnya gitu. Ya kalau langsung loncat sih nggak mungkin juga gitu. Tapi stepnya begini ya. Kalau steppingnya kan kalau di APBN 2026 itu target pemerintah itu 5,4. Rasanya akan achieve di angka 5,4 tahun 2026. Ya. Kemarin waktu acara di Kemenko saya jelasin tuh 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ya. Oh iya. 1 tahun. Kalau dengerin YouTube-nya di Kemenko mungkin bisa dilihat. Saya jelasin di situ. Kita tahun ini 5%, ya oke. Tahun ini kemungkinan kita nggak jauh dari 5%, mungkin di 5,1, 5,2 gitu ya, kira-kira gitu. Nanti di akhir tahun maksud saya, sampai akhir tahun. Ini kan 5,12 kan di kuartal kedua kemarin kan, tapi di kuartal ketiga, keempat masih ada, dan mungkin totalnya sampai 5,1, 5,2. Saya berpendapat 5,1 itu belum cukup untuk bisa sampai 8% di 2029. Kenapa? Karena modalnya masih berat toh gitu. Nah, dengan didorong oleh warna kebijakan fiskal yang baru, otoritas moneter juga supported dengan kebijakan pemerintah. Nanti di sisi teknisnya, di debottleneckingnya, misalnya dari otoritas jasa keuangan itu juga supported. Rasanya nanti di 5,4 itu bisa kecapai. Ya, rasanya 5,4 itu bisa kecapai. Sehingga nanti ada step atau trajectory yang menuju ke 8% nanti di 2007 misalnya berapa 6% misalnya gitu. Kalau saya ingat Pak Purbaya lebih optimis lagi ya di 5, berapa itu nanti tahun depan. Tapi kalau saya sih 5,4 itu jadi yang paling realistis ya mungkin ya. Akan kecapai. Karena begini, kenapa saya bilang akan kecapai? Karena dalam perjalanannya itu target yang ditetapkan oleh pemerintah itu nggak pernah kecapai. Iya. Sebelumnya loh ya.
sebelum ini ya. Ada instrumen apa yang bikin Nah itu tadi. yakin 5,4 nih? Nah itu tadi apa namanya semua instrumen moneter, fiskal itu bergerak ke lebih pro growth. Itu suku bunga bank sentral saya perkirakan akan makin turun ke depan. Itu nanti juga akan mendorong suku bunga perbankan juga ikut turun. Fiskal belanja didorong dengan cara memberikan dorongan melalui likuiditas pemerintah itu, termasuk juga pemerintah kan kalau nggak salah sedang menyiapkan misalnya insentif-insentif untuk pelonggaran pajak di beberapa kelompok ya, di beberapa segmen ya. Misalnya kalau ada ide misalnya PPN bakal turun, misalnya begitu ya. Cukai rokok misalnya bisa turun, itu juga bagus begitu ya. Walaupun ditentang oleh kelompok anti rokok ya. Ya kalau juga ini kayaknya paru-paru smile. Dilema kan ya. Dilema. Saya kebetulan nggak perokok jadi saya biasa aja itu. Oke.